apakah alam bisa menjawab? Data ilmiahnya, wah, iki penting. Soale yen aku ngomong pohon bisa ngomong, mesti wae ana wong sing langsung ngelus dodo. Waduh Semar, iki ilmu perdukunan kuno maneh. Padahal ilmu modern saiki wis mbuktekne. Legegeg ugeg-ugeg satulita. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Nak, kamu duduk dulu. Tarik napas pelan, keluarkan pelan. Jangan buru-buru. Wong hidup ini sudah banyak yang keburu-buru sampai lupa berdiri pun pakai ngebut. Hari ini Kiai Semar mau cerita tentang satu ilmu halus. Ilmu menyapa pohon dan angin. Ilmu yang sederhana tapi bisa membongkar rahasia hidup yang kamu kira rumit, padahal cuma gara-gara kamu kurang ngendaleni ati, mengolah batin. Paus menyundangin pelan. Di tanah Jawa, leluhur punya pepatah. Sopo alam, alam nyapa. Sopo angin, angin ngandani. Artinya sederhana. Kalau kamu mau didengar alam, ya kamu harus mau mendengarkan dulu. Tapi manusia zaman sekarang, baru pohon goyang sedikit, kamu bilang angin kencang. Baru dedaunan geremisik, kamu buru-buru rekam buat konten horor. Wong kadang pohon itu cuma mau bilang, "Hai kamu, sudah minum air putih hari ini? Jangan kebanyakan kopi dingin, nanti lambungmu protes seperti mantan yang tak diurus." Leluhur dulu tidak punya mikrofon, tapi punya kepekaan. Di Jawa kuno, para resi itu tidak pakai mic, tidak bikin podcast, tidak perlu ring light. Tapi kalau bicara dengan alam, wah, itu ilmu dasar. Dalam serat Wedatomo ada kalimat ngelmu iku kalakone kanthi laku. Artinya, ilmu itu berjalan melalui laku, bukan lewat teori doang. Sekarang banyak orang hafal teori mindfulness, grounding, breathing exercise, tapi disuruh nyapa pohon saja malu. Katanya takut dikira orang gila. Nak, orang gila itu bukan yang bicara dengan pohon. Orang gila itu yang marah tiap hari sama hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Itu baru edan beneran. Sains modern ternyata mengamini ilmu lama. Kamu pikir bicara dengan pohon itu tahayul? Sabar, jangan sok ilmiah tapi otaknya belum dipakai. Pada 2019, University of Western Australia meneliti bahwa akar pohon merespons getaran suara. Pada 2021, jurnal Trends in Plant Science menegaskan bahwa tanaman bisa mendengar frekuensi tertentu. Dan sejak 1970-an, para ahli menemukan bahwa tanaman tumbuh lebih baik jika diberi getaran suara lembut, termasuk suara manusia. Lah ini yang para leluhur sudah bilang sejak zaman kuno. Jagat iki gunggunging swara, alias alam ini adalah kumpulan suara.
Bahkan Sabda Palon pernah nyeletuk, wong urip iku gumantung karo carane nyetel swara awake dhewe. Artinya apa? Kamu hidup sesuai cara kamu menyetel suara batinmu sendiri. Alam bekerja dengan suara. Pohon mendengar, angin membawa pesan. Kamu saja yang kupingnya kebanyakan rasa curiga. Pertama-tama mari kita bicara tentang pohon. Pohon itu bukan tiang kayu diam. Ia makhluk hidup. Akar mereka adalah radar. Daun mereka adalah panel surya. Batangnya pusat data. Dalam tanah, mereka terhubung lewat jaringan jamur mikoriza, jaringan internet paling tua di dunia, jauh sebelum Elon Musk mimpi bikin Starlink. Dan kamu baru lihat pohon besar sedikit sudah bilang, serem, pasti ada penunggunya. Nah, yang serem itu bukan pohon. Yang serem itu manusia yang hatinya kering. Karena di Jawa ada pitutur. Pohon gede, parine akeh. Pohon besar itu banyak berkahnya. Tapi pohon hanya memberikan energi kepada yang datang dengan hati jernih. Jadi, kalau kamu datang ke hutan sambil marah-marah, ya jelas yang nyapa kamu bukan pohon, tapi energi lain yang bilang, "Woi, kamu bawa aura sampah, minggir." Mengapa kita perlu menyapa pohon? Karena pohon bisa mengembalikan batin yang kusut. Pohon menyerap CO2, tetapi secara spiritual mereka menyerap panas hati. Ada penelitian dari Nippon Medical School tentang forest bathing atau Shinrin-yoku. Hanya 20 menit di dekat pepohonan bisa menurunkan hormon stres rolas persen, menstabilkan tekanan darah, menormalkan kerja saraf parasimpatik, memperbaiki suasana hati. Nah, kalau kamu tanya, Ki Semar, apakah ini sama dengan terapi batin Jawa? Jawabannya mirip, tetapi lebih dalam. Dalam tradisi Jawa, menyapa pohon bukan hanya untuk kesehatan tubuh, tapi juga meruat energi diri. Pohon itu seperti kakek bijak yang diam. Kalau kamu mau curhat, dia tidak menasehati, dia hanya menerima. Dan diamnya itu menyembuhkan. Latihan, yuk. Cara menyapa pohon ala ilmu Jawa versi Semar Jawa. Duduklah di bawah pohon. Tidak usah pohon wingit, pohon mangga juga boleh. Letakkan telapak tangan di batang pohon. Lalu ucap pelan, "Nuwun sewu Mbah Wit, kula nuwun rawuh." Artinya, permisi pohon, saya memohon izin hadir. Lalu diam 1 menit. Kemudian ucap halus, "Mugi kula saged sinau meneng katos panjenengan." Artinya, semoga saya bisa belajar tenang seperti Anda. Habis itu, diam saja. Jangan berharap apapun. Tenang. Tahan mulutmu dari keinginan bikin konten. Hanya duduk, bernafas, mendengarkan.
Kalau kamu fokus, kamu bisa merasakan getaran halus dari batang pohon menuju telapak tanganmu. Rasanya seperti denyut kecil, lembut, tidak kasar. Itu bukan goib, itu energi hidup. Lama-lama, kamu akan tahu kapan pohon sedang gembira, kapan capek, kapan sedih, dan kapan ingin bicara. Nyeritake kisah nyapawit iki bukan bikin sakti, bukan supaya bisa ngatonke makhluk gaib penjaga hutan, bukan pula agar kamu bisa membaca masa depan. Tujuan utamanya simpel, agar kamu kembali jadi manusia. Karena banyak orang hidup dewasa, tapi batinnya sudah seperti plastik, kaku, keras, dan tidak menyerap. Leluhur kita sudah lama memberi pitutur, manungsa urip ora adoh saka wit. Manusia hidup tidak jauh dari pohon. Siapa yang merawat pohon, hatinya dirawat alam. Siapa yang menyapa pohon, jiwanya disapa kehidupan. Dan siapa yang meremehkan pohon, tunggu saja karma alami bernama banjir kiriman mampir ke rumahnya. Ilmu menyapa angin ketika nafasmu menjadi jalan pulang. Hehehehehe. Nak, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih halus. Kalau batch 1 kamu belajar menyapa pohon. Sekarang kamu belajar menyapa angin. Jangan kaget. Angin itu bukan cuman udara lewat yang bikin rambutmu acak-acakan. Angin adalah pembawa pesan, saksi perjalanan waktu, dan penjaga emosi manusia yang paling jujur. Di Jawa ada pitutur, sopo gelem ngrungokake angin bakal diwuruhi kanyatan. Barang siapa mau mendengarkan angin akan diberitahu kebenaran. Masalahnya manusia zaman sekarang kalau ada angin sedikit langsung bilang, wah, angin malam bahaya, nanti masuk angin. Loh, yang bikin kamu masuk angin itu bukan anginnya, tapi pola hidupmu yang ugal-ugalan. Begadang, tidur jam 3 malam, makan pedes tapi lambung lemah, terus salahin angin. Angin hanya lewat, kamu yang hatinya tidak punya pintu. Leluhur Jawa bicara dengan angin bukan karena mistis, tapi karena paham ilmunya. Di Suluk Sukmaraga ada kalimat, angin iku napasing jagat. Angin adalah napasnya semesta. Dan dalam Serat Centini ada ajaran alus tentang ngerasakake bayu, merasakan angin untuk membaca tanda alam. Ini bukan tahayul. Sains modern membuktikan bahwa angin membawa partikel, aroma, dan ion negatif yang mempengaruhi mood manusia. Ion negatif pada angin gunung dan pantai bisa menurunkan depresi dan kecemasan. Angin membawa perubahan tekanan udara yang bisa mempengaruhi perasaan gelisah atau tenang. Nah, leluhur Jawa
Tidak pakai istilah ilmiah, tapi mereka ngerasake langsung. Makanya dulu orang tua bilang, aja sembrono karo angin sore. Bukan larangan bodoh, tapi karena angin sore mengandung perubahan suhu cepat yang bisa mengganggu pernapasan dan energi tubuh. Ilmu Jawa itu ilmiah, hanya bahasanya saja yang puitis. Angin punya 3 wajah dalam ilmu Jawa. Dalam tradisi kejawen, angin dibagi 3. 1. Bayu sejati, angin hidup. Ini angin yang keluar dari napasmu sendiri. Ia adalah penghubung antara tubuh, jiwa, dan energi batin. Kalau napasmu kacau, hidupmu ikut kacau. Maka Kiai Semar bilang, wong sing iso ngatur ambegan, iso ngatur uripe. Orang yang mampu mengatur napas, mampu mengatur hidup. 2. Bayu alam, angin alam. Ini angin dari luar, gerak hidup bumi. Kalau kamu bisa mendengarkan, angin memberi tanda. Angin dingin tiba-tiba, energi buruk mendekat. Angin hangat bertiup lembut, suasana selaras. Angin bergerak cepat, ada perubahan besar. Angin diam, energi stagnan. Ini bukan mistis, itu sensitivitas. 3. Bayu goib, angin halus. Ini yang jarang orang paham. Bayu goib itu perubahan energi yang terasa seperti angin, tapi bukan angin fisik. Leluhur menyebutnya pesan alam, pesan dari alam. Contohnya, kamu sendirian, tidak ada angin, tapi tiba-tiba seperti ada hembusan lembut di tengkukmu. Atau daun bergoyang padahal udara diam. Itu tanda bahwa energi di sekitarmu sedang bergerak. Tak usah takut. Takut itu reaksi orang yang tidak ngerti apa-apa. Kalau kamu paham, angin itu tidak jahat. Ia hanya sedang memberitahu. Latihan dasar menyapa angin dengan cara Jawa. Sekarang Kiai Semar ajari satu laku sederhana. Latihan ngrasakake bayu. Coba lakukan di tempat tenang. 1. Berdiri atau duduk dengan punggung lurus. 2. Tutup mata. 3. Tarik nafas pelan dari hidung. 4. Tahan 2 detik. 5. Hembuskan dari mulut dengan lembut. Kemudian bisikkan dalam hati. Bayu sejati nyawiji. Bayu alam nyengkuyung. Bayu goib ngetutke dalan. Artinya loh, angin sejati menyatu. Angin alam mendukung. Angin halus menuntun jalan. Setelah itu, dengarkan. Bukan dengan telinga, tapi dengan kulitmu. Dengan bulu halus di lenganmu, dengan ruang kosong di dadamu, kamu akan merasakan angin bergerak berbeda. Hembusan terasa seperti bicara. Tubuhmu tenang mendadak. Pikiran melunak seperti lilin terkena panas. Itu tanda kamu berhasil menyapa angin. Bukan mantra, bukan kesaktian, tapi
kepekaanmu yang bangun. Angin bisa menjadi guru. Begini cara leluhur belajar. Nah, leluhur Jawa itu tidak sekolah psikologi, tapi perilakunya lebih waras daripada orang modern yang sibuk self-diagnosis lewat TikTok. Dalam serat Kalatido, Ranggawarsita menulis, "Bayune samune ing ati nglairake rasa." Gerak angin menentukan rasa dalam hati. Artinya apa? Kalau kamu peka pada angin, kamu peka pada batin sendiri. Kalau angin tenang, kamu bisa introspeksi. Kalau angin ribut, itu tanda emosimu sedang goncang. Kalau angin lembut tapi berubah cepat, itu tanda kamu perlu menata diri. Angin adalah cermin hati. Sama seperti kamu bisa membaca ombak untuk membaca laut, kamu bisa membaca angin untuk membaca diri sendiri. Sebuah cerita ketika Semar menegur seorang murid. Kiai Semar pernah punya murid namanya Bagas. Suarane keras, langkae keras, atine yo keras. Suatu hari ia bertanya, "Guru, bagaimana cara saya tahu kalau batin saya kacau?" Semar hanya menunjuk ke angin yang lewat. Dengar itu, Bagas bingung. "Loh, angin hanya lewat." Semar tertawa. "Justru itu, angin lewat tanpa mengganggu, tapi kamu lewat selalu mengganggu angin." Artinya apa? Seseorang yang hatinya ribut akan meributkan segala hal, bahkan hal yang tidak mengganggu apa-apa. Angin lewat saja dianggap ancaman. Orang diem dianggap sombong. Pohon dianggap angker. Malam dianggap menakutkan. Manusia tidak lagi membaca alam, manusia membaca ketakutannya sendiri. Ilmu menyapa angin bukan untuk membuatmu jadi dukun, bukan untuk memanggil makhluk goib, bukan untuk membaca masa depan. Tujuannya hanya satu, agar kamu bisa mendengarkan hidup lebih jernih. Sebab angin mengajari satu hal penting. Yang lewat tidak perlu dikejar. Yang datang tidak perlu ditahan. Yang bergerak cukup diikuti. Yang berhenti cukup dirasakan. Angin adalah guru sabar. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, hanya bergerak sesuai alamnya. Cobalah hidup seperti angin, mengalir tapi tetap punya arah. Bagaimana ilmu Jawa mengajarkan percakapan batin dengan alam? Sebelum kita masuk lebih dalam, Kiai Semar ingatkan dulu. Ilmu menyapa pohon dan angin bukan ilmu untuk memanggil makhluk halus. Ini ilmu untuk memanggil dirimu sendiri yang sudah lama hilang.
Karena kadang yang paling gaib dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Percakapan batin, bahasa para leluhur. Dalam suluk Jawa kuno ada kalimat ngene: sing mangerteni swara tanpa swara iku kang wus weruh sejati. Barang siapa memahami suara tanpa suara, dialah yang mengetahui sejati. Maksudnya bukan kamu dengar bisikan halus atau suara aneh, bukan. Jangan halu dulu. Yang dimaksud adalah rasa batin, intuisi, kejernian. Leluhur Jawa kuno tidak banyak bicara, tapi batinnya muni jelas. Zaman sekarang terbalik. Mulut banyak bicara, tapi batin, zong. Kamu bisa chat panjang soal healing, self-love, spiritualitas, tapi dengar diri sendiri saja masih susah. Makanya sering gelisah tanpa tahu sebab, marah tanpa sebab, capek padahal tidak ngapa-ngapain. Itu tandane batinmu tidak sinkron. Dan disinilah pohon dan angin menjadi guru. Bukan guru yang ceramah, tapi guru yang membuat kamu mendengar kembali dirimu. Mengapa pohon dan angin bisa menyembuhkan batin? Ilmu Jawa punya konsep sangkan paraning dumadi, asal-usul dan tujuan hidup manusia. Menurut leluhur, tubuhmu berasal dari tanah, seakar dengan pohon. Napasmu berasal dari angin, sedarah dengan bayu. Jiwamu berasal dari cahaya, seirama dengan kosmos. Jadi, ketika kamu menyapa pohon dan mendengarkan angin, sebenarnya kamu sedang kembali ke bagian dirimu yang hilang. Ini bukan klenik. Psikologi modern menyebutnya grounding, mindfulness, ekoterapi. Sains sudah membuktikan orang yang rutin berada dekat pohon memiliki tingkat stres 25% lebih rendah. Hembusan angin lembut meningkatkan serotonin. Paparan ion negatif dari angin alami meningkatkan kejernihan berpikir. Kontak langsung dengan alam mengaktifkan alpha waves pada otak, gelombang tenang. Leluhur bilang, yen atimu mumat, cedak iwit, yen pikiranmu rame, rungokno angin. Jika hatimu mumat, dekatilah pohon. Jika pikiranmu ribut, dengarkan angin. Ilmiah yes, spiritual yo, waras banget. Teknik Jawa, mendengar alam lewat rasa. Leluhur Jawa tidak mendengar dengan telinga, tetapi dengan rasa, sensitivitas batin. Ilmu ini disebut ngerasa kake. Bukan halu, bukan kesurupan, bukan trans, tapi merasakan energi tanpa memaksakan interpretasi. Biarkan alam bicara, kamu hanya mendengar.
Ada 3 tingkat rasa menurut para sepuh. Pertama, rasa rupa, tingkat permukaan. Kamu hanya melihat dan mendengar secara fisik. Pohon terlihat hijau, angin terasa dingin, daun bergerak. Ini tingkat orang biasa. Tidak apa-apa, semua mulai dari sini. Kedua, rasa batin, tingkat tengah. Kamu mulai merasakan sesuatu tanpa penjelasan. Contoh, pohon tertentu terasa damai atau hangat. Suara angin memberi sensasi tertentu di dada. Ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Ini bukan mistis. Ini tubuhmu mengenali resonansi energi alam. Tingkat ketiga, rasa sejati, tingkat halus. Ini tahap di mana alam terasa seperti berkomunikasi. Bukan dengan bahasa manusia, tetapi dengan getaran. Contoh, kamu mendapat ide tiba-tiba saat duduk di bawah pohon. Angin datang seolah menegur ketika kamu ingin melakukan sesuatu yang buruk. Ada jawaban muncul di hati ketika kamu bertanya dalam diam. Ini bukan jin, bukan makhluk halus. Ini kesadaranmu yang bangun. Cerita Semar ketika pohon memberi teguran. Dulu ada seorang pemuda namanya Lembong. Ia keras kepala, suka sombong, gampang tersinggung, tapi ia ingin belajar ilmu Jawa. Semar bilang, "Belajarlah pada pohon beringin besar di tepi sungai." Lembong ke sana. Dia duduk di bawah pohon. Tapi belum 5 menit, ia sudah gelisah. Aduh, panas, gatel, bosen. Dia ngomel sendiri. Tiba-tiba angin besar datang. Daun-daun berjatuhan, debu naik, rambutnya berantakan. Lembong kesal. Wah, pohon ini tidak ramah. Semar cuma tertawa mendengar ceritanya. Justru itu ramahnya. Pohon sedang menegurmu. Hatimu terlalu ribut untuk mendengar apapun. Esoknya, Lembong kembali. Kali ini ia duduk lebih tenang. Angin sempat kencang, tapi ia tetap sabar. 5 menit, 10 menit. Tiba-tiba angin berhenti. Daun melambai perlahan. Udara terasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Bukan karena apa-apa, karena untuk pertama kalinya ia diam. Semar bilang, "Pohon tidak butuh ucapanmu. Pohon butuh keheninganmu." Teknik mendengar jawaban alam. Nak, sekarang Kiai Semar beri teknik yang agak lebih dalam. Telu-telu, 3 langkah, 3 rasa. Langkah 1, heningi tubuh. Duduk atau berdiri, tariko napas pelan. Biarkan tubuh rileks. Langkah 2, heningi pikiran. Biarkan suara dalam kepala mereda. Jangan dilawan, cukup diamkan. Langkah ketiga, heningi rasa. Ini yang paling sulit. Hati harus netral, tidak berharap jawaban, tidak memaksa pesan. Biarkan pohon menyampaikan dirinya.
biarkan angin mengalir apa adanya. Jika kamu benar-benar hening, jawaban muncul sendiri. Bukan suara, tapi kesadaran. Ada hal yang harus kamu lepaskan. Ada hal yang harus kamu terima. Ada hal yang harus kamu lakukan. Ada hal yang harus kamu hentikan. Itulah jawaban alam. Leluhur bilang, alam ora tau bisik-bisik, manungso wae sing rame dhewe. Alam tidak pernah berbisik-bisik, manusia saja yang ribut sendiri. Percakapan batin karo alam bukan hal gaib, bukan ilmu klenik. Ini adalah cara leluhur menjaga kesehatan mental, emosional, dan spiritual mereka. Dengan menyapa pohon, kamu menyapa akar dirimu. Dengan menyapa angin, kamu menyapa napas hidupmu. Dengan hening, kamu menyapa jiwamu sendiri. Nak, kalau kamu ingin hidup lebih waras di dunia yang makin edan ini, belajarlah diam, belajarlah mendengar, belajarlah menyatu dengan alam. Karena alam tidak pernah bohong. Yang sering bohong itu manusia. Hehehe. Cara ilmu Jawa membaca tanda angin dan pohon. Ketika alam memberi peringatan halus. Hehehe. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih edan tapi waras. Ilmu yang bikin orang modern bilang, itu mitos. Padahal hidupnya sendiri penuh ilusi dan drama. Ilmu Jawa dari ribut-ribut. Iyo halus, lembut, tapi menembus sampai ke tulang rasa. Kali ini kita belajar membaca tanda angin dan pohon. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kamu tahu kapan alam sedang bicara, kapan alam sedang memperingatkan, dan kapan alam sedang diam. Karena kamu yang ribut sendiri. Leluhur Jawa itu tidak paranoid. Mereka itu peka rasa. Di Serat Wedatama ada kalimat nadyan sepi tanpa angin, yen ana swara rasa mangerteniya. Kalaupun sepi tanpa angin, jika ada suara rasa, pahamilah. Leluhur mempelajari perubahan kecil dalam arah angin, gerakan daun, cara pohon bergetar, perubahan suhu aneh, aroma alam yang berubah, ketiagaan suara alam. Jangan salah, ini bukan kesurupan, bukan klenik. Ilmu meteorologi modern pun mengakui tanda-tanda kecil ini sebagai indikator tekanan udara, kelembaban, perubahan suhu mikro, getaran tanah, arus ion udara. Bedane, orang modern baca data dari gadget, leluhur baca data dari rasa. Mangkane orang tua dulu bilang, yen alam wis menehi tondo, ojo sok jagoan. Kalau alam sudah memberi tanda, jangan sok jagoan. Bahasa-bahasa angin dalam ilmu Jawa.
Leluhur membagi angin menjadi berbagai bahasa. Bukan bahasa harfiah, tapi pola. Setiap angin punya suarane, suaranya sendiri. Yang pertama, angin gending. Angin berirama lembut. Biasanya muncul sore menjelang malam. Tanda suasana damai, energi selaras. Jangan heran kalau tiba-tiba kamu merasa melo, tenang, atau ingin merenung. Yang kedua, angin leng-leng. Angin lembut tapi membawa dingin. Ini angin peringatan, menandakan ada energi yang tidak selaras di sekitar. Bukan hantu, kadang hanya ada tanaman yang stres atau hewan yang gelisah. Yang ketiga, angin peringitan. Angin yang berubah cepat. Geraknya seperti orang gugup. Ini tanda perubahan besar sedang terjadi. Bisa cuaca, bisa energi, bisa suasana hati. Yang keempat, angin bisikan. Bukan angin fisik. Ini angin halus. Dada terasa tersentuh sesuatu, bulu kuduk merinding pelan. Leluhur bilang ini tanda rasa. Psikologi modern menyebutnya intuisi tubuh. Jangan lari, jangan takut, hanya dengarkan. Pohon punya bahasa. Cara leluhur membacanya. Pohon tidak bicara dengan kata-kata, tapi mereka bicara lewat arah daunnya condong, bentuk getaran batang, kecepatan jatuh daun, perubahan aroma, atau hewan yang mendekat atau menjauh. Dalam serat kawruh jiwa ada pitutur. Wit kang gembira rasane anget. Wit kang susah rasane atis. Pohon yang gembira rasanya hangat. Pohon yang sedih rasanya dingin. Sains bilang, pohon mengirim sinyal melalui getaran halus di batang dan ion udara. Tubuh manusia peka terhadap getaran tersebut. Tanda pohon memberi peringatan. 1. Daun bergerak melawan arah angin. Ini tanda angin mikro atau ion berlawanan. Bisa energi tidak selaras, bisa perubahan cuaca cepat. 2. Daun jatuh perlahan tapi arah tidak normal. Tanda ada perubahan tekanan udara lokal. 3. Batang bergetar pelan padahal angin tidak ada. Leluhur bilang, pohon lagi ngobrol. Sains bilang, getaran akar sedang menyesuaikan diri. 4. Burung tiba-tiba pergi serentak. Ini tanda bahaya, perubahan atmosfer atau energi besar. Leluhur peka, kamu baru lihat daun jatuh sedikit sudah bilang, wah angker nih. Padahal yang angker mungkin pikiranmu sendiri. Teknik Jawa. Maca alam. Membaca alam tanpa mengada-ngada. Ndok, itulah putu-putuku kabeh. Kiai Semar ngajari teknik sederhana. Ini disebut maca alam. Bukan dandan alam, tapi membaca tanda tanpa ngarang. Langkah pertama, mandeng, melihat. Perhatikan pola. Godong jatuh kemana? Angin bergerak dari mana? Suara alam hilang atau muncul? Jangan buru-buru mengartikan. Langkah kedua, ngerasakake.
Opokoh dada terasa hangat, dingin, kosong, ada tekanan, ada getaran? Tubuhmu adalah sensor alami. Langkah ketiga, mbedakake. Ini bagian penting. Jangan semuanya dianggap mistis. Yoki angin karena cuaca, yo cuaca. Kalau wit gelisah karena binatang, yo binatang. Kalau awakmu merinding tanpa sebab, baru itu tando rasa. Ilmu Jawa itu waras. Tidak semua harus dianggap goib. Langkah keempat, nompo. Jika alam memberi tanda, berhenti dulu. Tenang. Jangan melawan. Jangan sok berani. Alam itu halus, tapi kalau disepelekan, kamu yang repot. Cerita Semar. Ketika pohon mengingatkan bahaya. Ada kisah tentang murid Semar bernama Ragil. Anaknya pemberani. Kalau ada suara krek sedikit saja, ia langsung bilang, "Wah, ada makhluk halus nih." Suatu sore, ia lewat di hutan kecil. Ada pohon kelapa yang daunnya bergerak ke arah berlawanan. Padahal angin bertiup dari arah yang satunya. Ragil panik. Pohon ini disusupi makhluk gaib. Semar menggeleng. Bukan, itu tanda cuaca buruk akan datang dari arah belakangmu. 2 menit kemudian, angin puting beliung kecil lewat. Ragil selamat karena sempat berlindung. Semar menepuk bahunya. Alam tidak menakut-nakuti. Alam hanya memberitahu. Kamu saja yang terlalu drama. Ragil malu. Ternyata yang horor bukan alam, tapi pikirannya sendiri. Ndok, tuleh putu-putuku kabeh. Jika kamu bisa membaca angin dan pohon, kamu tidak akan mudah tertipu oleh ketakutan atau ego sendiri. Ilmu ini melatihmu untuk peka, waspada, tenang, tidak berlebihan, tidak parno, tidak halu, tapi tidak bebal. Karena alam selalu memberi peringatan sebelum hal besar terjadi. Masalahnya manusia terlalu sibuk dengan drama hidupnya sendiri sampai tidak mendengarkan. Ingat pituto Jawa, sing bisa wiworo marang awake dhewe bakal diwicarani alam. Barang siapa bisa berbicara pada dirinya sendiri, akan dibicarakan oleh alam. Nderekaken nggih, ndok, tole, putu-putuku kabeh. Kita wis tekan pungkasan laku iki. Sadurunge ngluru ilmu sing luwih dhuwur, luwih peteng, luwih terang, lan luwih gendeng, ayo sik melo aku nutup laku menyapa pohon dan angin iki nganggo rasa sing bening. Loh, kok kudu rasa bening? Yo piye? Nek panjenengan kepingin dijawab alam tapi hatimu koyo got mampet, yo angel. Alam kuwi responsif, tapi ora seneng drama. Alam ora butuh lebay, ora butuh acting, ora butuh nangis bombay.
Alam mung butuh ketulusan. Mung kuwi. Nanging yo wis lah, ojo serius-serius banget. Iki laku spiritual, bukan ujian negara. Semar wae mesem wae. Apakah alam bisa menjawab? Data ilmiahnya, wah, iki penting. Soale yen aku ngomong pohon bisa ngomong, mesti wae ana wong sing langsung ngelus dodo. Waduh Semar, iki ilmu perdukunan kuno maneh. Padahal ilmu modern saiki wis mbuktekne. Pohon punya sistem komunikasi elektrik antar akar. Iki disebut World Wide Web. Jaringan listrik lan kimia sing gawe wit-witan iso ngomong, ngirim peringatan, info pangan, nganti info bahaya. Angin nggawa pola frekuensi sing iso mempengaruhi emosi manusia. Penelitian fisika lingkungan nuduhke yen angin duweni ion negatif sing iso nambah rasa tenang lan kejernihan pikiran. Gelombang suara rendah atau infrasound dari pepohonan dan angin bisa mempengaruhi sistem limbik otak kita. Iki sebab kenapa wong sing mlaku ning alas sing sepi iso ngrasake didungeni. Nah, saiki tak kandhani. Ilmu Jawa wis ngajari iki dari ratusan tahun kepungkur. Ilmuwan modern mung telatke wae. Jaman biyen wong Jawa ngomong, alam iku guru. Guru sing ora muni nanging jelas pesene. Iki langsung eneng ana ing pitutur tuwa. Wong kang eling bakal tinuntun. Artine wong sing atine sadar mesti diparingi petunjuk alam. Saiki ilmuwan nyebut intuisi ekologis. Leluhur Jawa wis suwe nyebut rasa jati. Ya wis jelas sapa sing ketinggalan. Nah, iki inti laku paling pungkasan. Nyapa pohon lan angin ora mung sapaan fisik. Iki tentang nyetel frekuensi batin. Kaya radio jadul. Nek panjenengan nyetel frekuensi salah, sing metu swara kresek-kresek. Nek frekuensi bener, langsung cetha. Carane nyetel frekuensi diri. Nomor 1, tenangke tubuh. Duduk, gandeng sikilmu, tarik napas pelan, turunke bahu. Rileks, ojo kaku kaya papan triplek. Nomor 2, beningke pikiran. Ojo dipeksa kosong. Pikiran ora iso kosong. Sing bener diemong. Ojo dilawan, tapi diajak mlaku pelan-pelan. Nomor 3, buka rasa. Sesuai petuah Serat Wedhatama. Leluhur ngajari, ngelmu kuwi kelakon kanthi laku. Artine, ngelmu ora bakal dadi apa-apa yen ora dilakoni. Saiki buka rasa panjenengan. Cara gampang ngene. Rasakake udara ing kulitmu. Rasakake angin ing pipimu. Rasakake getaran lemah ing sikilmu. Rasakake diam yang hidup. Iki sing disebut ngraos versi Jawa. Nomor 4,
Ajukan satu pertanyaan sederhana pada alam. Contoh, apa sing kudu tak lakoni supaya uripku luwih waras? Apa aku kudu minggir utawa maju? Apa hubungan iki sehat atau racun? Terserah, sing penting jujur. Iki cara alam menjawab 7 pola sing arup dipahami. Iki penting banget. Jawaban alam ora selalu dateng dalam bisikan langsung. Kadang malah lewat kucing tetangga. Ya terserah alam, sing penting kita ngerti kode-kode nih. Siji, perubahan angin mendadak. Nek panjenengan takon, lalu angin nabrak awakmu, tondo lanjut. Nek angin malah mandek seketika, tahan dhisik. Nomor loro, daun jatuh tepat di sampingmu. Iki jarang kebeneran. Pola iki tondo iya terusno. Nomor telu, suara alam mendadak senyap. Iki tondo peringatan. Koyo alam ngomong, awas, ojo gegabah. Nomor 4, burung tiba-tiba lewat atau bunyi sesaat setelah bertanya. Iki tondo energi positif, nandani jalanmu bener. Nomor 5, homo badan berubah, anget atau dingin. Nek mendadak anget, restu alam. Nek mendadak adem menusuk, ojo. Nomor 6, intuisi tiba-tiba muncul koyok lampu nyala. Iki jawaban paling langsung. Kadang alam ngomong lewat pikiranmu dhewe. Nomor 7, ana kalimat tak sengaja kedengar dari orang lewat. Iki jenenge jawaban titipan. Sering banget kelakon. Sing penting ojo dipeksa. Nek meksa sing metu jawabane halusinasi, ora intuisi. Ilmu pamungkas. Nyatu karo getaran alam. Iki inti paling dalem. Iki sing diomongke leluhur. Menungso mung mampir ngombe, nanging rasa iku abadi. Maksude, tubuh iki sementara, tapi getaran batin nyambung karo jaringan energi alam sing ora owah. Carane nyawiji karo getaran alam. Siji, rasa tulus. Tulus kuwi pancen angel, tapi yen ketemu rasane, alam langsung buka gerbang. Nomor 2, rendahkan ego. Alam ora seneng wong sok pinter. Bahkan badhe wae iso nyingkir nek ketemu wong sing nrimo. Nomor 3, hening. Hening bukan berarti sepi. Hening iku keseimbangan gelombang batin. Ilmuwan nyebut brainwave coherence. Jawa nyebut semedi. Kabeh padha mung istilah beda. Nomor 4, trimo apa wae jawabane. Aja mung seneng jawaban sing panjenengan pengen. Nek pengen bener-bener pinter, tampung kabeh jawaban. Nah, iki sedulurku kabeh. Ilmu menyapa pohon dan angin iki dudu ilmu receh. Iki pondasi spiritual paling tuwa sing diwarisne leluhur Jawa. Iki bukan tentang klenik.
Iki tentang konektivitas batin manusia dengan jaringan energi alam. Lan pesen terakhirku, ojo mung takon marang alam, takonono marang awakmu dhewe, marang atimu sing paling jero, marang rasa jati sing suwe diselehne, marang batinmu sing wis kesel digebuki urip modern sing kebacut rame. Dudut sapa sing ngerti rasa bakal ngerti uripe. Pitutur Jawa. Laku iki ora mung kanggo wong spiritual, iki kanggo wong sing pengin hidup sederhana, waras, tentrem lan ora dadi korban keramaian donya. Nek wis iso krungu swara angin, panjenengan bakal krungu swara sing luwih alus, swara atimu dhewe. Lan nek wis iso krungu swara pohon, panjenengan bakal krungu apa sing sejatine dicari ruhmu ing urip iki. Iki dudu pungkasan, iki lawang pembuka kanggo ilmu-ilmu sing luwih jero. Yen panjenengan siap, kita bisa nerusake menyang ilmu liyane, ilmu tanah, ilmu banyu, ilmu geni, ilmu cahya, ilmu rasa, lan ilmu jati. Semar munggoni lan angin sing barusan liwat iku tondo salam saka alam kanggo panjenengan. Hong rahayu, rahayu, rahayu. Tan samar mawaring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumuping rasa jati. Aku lelono iki tanpa ambu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.